Selamat malam, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak disingkat MPPPL ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul perancangan sistem penjualan mobil bekas pada showroom Berkajaya Mobil berbasis aplikasi mobile. Di sini disusun oleh 5 orang, terdiri dari Rafli Darmansyah 15190044, Yusuf Baktiar dengan NIM 15190020, saya sendiri Vincent 15190052, Rizky Setiawan dengan NIM 15190069, dan yang terakhir yaitu anak dengan NIM 15190069. Selanjutnya dibawakan oleh Ananda Pratama. Dipersilakan. Di sini kita bisa lihat latar belakang proyek ini. Pasar mobil bekas di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren positif. Pesatnya pertumbuhan sektor industri otomotif nasional dan melonjaknya angka penjualan mobil baru juga ikut mendorong penjualan mobil bekas di Indonesia. Konsumen dengan dana yang terbatas dinilai lebih tertarik membeli mobil bekas daripada mobil baru. Apalagi mobil bekas dengan harga yang cukup menggiurkan dengan kualitas bagus. Berkajaya Mobil adalah sebuah showroom mobil yang berlokasi di Jakarta yang masih menggunakan cara manual dalam melakukan pencatatan data showroom mobil. Kegiatan pemasaran yang dilakukan selama ini juga pemasaran hanya mengandalkan lokasi yang strategis dan kenalan-kenalan dekat. Cara ini kurang efektif seperti sekarang ini. Setiap perusahaan dituntut agar lebih meningkatkan kualitas sistem informasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Berdasarkan uraian di atas, penulisan bermaksud untuk melakukan penelitian, menganalisis, dan pengembangan sistem informasi showroom mobil di Berkajaya Mobil. Nah, selanjutnya permasalahan perusahaan. Satu, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis mobile pada showroom mobil bekas Berkajaya Mobil. Poin 2, bagaimana implementasi hasil perancangan sistem informasi berbasis aplikasi mobile dapat membantu showroom mengatasi atau memecahkan masalah yang berhubungan dengan penjualan mobil secara online. Dipersilakan Yusuf Baktiar. Baik, di sini ada gambaran perusahaan, yaitu bisnis model kanvasnya. Yang pertama ada customer segment, yaitu customer segment adalah suatu kayak kayak peminat mobil bekas, terus targetnya kalangan menengah ke bawah. Kemudian customer relationship, yaitu di sini untuk perusahaan menawarkan dengan harga terjangkau, terus ada cashback pembelian, terus di sini juga melayani pembelian kredit. Kedua, kita channel untuk pemasaran menggunakan e-commerce dan media sosial. Value proposition, memperluas pemasaran showroom. Terus kemudian ada key activities-nya, membeli mobil bekas dengan kondisi yang masih prima. Kemudian key resource, yaitu key resource adalah kayak tujuan utamanya lah penjual mobil bekas. Key resource itu penjual mobil bekas, showroom mobil, aplikasi e-commerce. Kemudian key partner ada penjual unit mobil bekas. Kemudian ada revenue stream, di sini penjual unit mobil bekas dari berbagai merek. Cost struktur, unit mobil bekas dengan kondisi bagus, pembuatan showroom mobil, pembuatan aplikasi e-commerce, dan biaya marketing. Ya, dipersilakan Rafli Darmansyah. Ya, solusi yang dikerjakan. Solusi yang akan kita kerjakan yaitu pembuatan aplikasi e-commerce berbasis mobile untuk membantu penjualan dari showroom Berkajaya Mobil secara online yang diberi nama Berkajaya Mobil Shop. Yang akan memudahkan setiap calon buyer untuk dapat memilih mobil dengan tipe atau tahun menyesuaikan kebutuhan. Nah, di sini ada rincian pembiayaan dari pembuatan aplikasi dan lain-lain. Alat penunjang di sini kita memakai dana 13.500.000, bahan habis pakai seperti kayak kertas segala macam untuk perancangan dan lain-lain. Di sini kita
dananya ada 500.000. Hosting untuk online-nya kita dananya 800.000 dan lain-lain kayak seperti untuk makan dan lain-lain untuk pribadi lah, kebutuhan pribadi 500.000. Nah, jadi di total ada 15.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemodelan bisnis berbasis use case diagram. Di sini terdapat 3 kategori yang dapat kita lihat, yaitu konsumen, member, dan admin. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kriteria penting dari konsumen dalam tahap pembeliannya, yaitu mulai dari menu registrasi, lalu melalui browser untuk agar menjadi member, dan juga setelah itu, setelah melakukan registrasi, member tersebut dapat login dan mulai memilih pembelian mobil yang diinginkan. Di situ terdapat 2 bagian menu, 2 bagian tombol, yang dimana satunya untuk dapat membeli secara langsung dan yang satunya lagi dapat dimasukkan ke dalam keranjang yang berfungsi nantinya untuk melakukan pembelian mobil melebihi dari 1 buah unit. Dan di sini admin bertugas untuk mengelola data-data member, produk, dan juga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para member atau konsumen. Next. Dapat dilihat di sini desain yang akan jadi tampilan utama untuk aplikasi kami, yang terdiri dari layar awal pada saat loading pembukaan aplikasi, yang kedua untuk tampilan menu pemilihan mobil dari berbagai tipe dan juga dengan harga yang terjangkau dan tahun dan seri yang berbeda. Dan yang ketiga ini yaitu tampilan pembelian, di mana terdapat 2 tombol seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, yaitu add to cart atau buy now, langsung untuk pembelian sekarang. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Setiawan. Dipersilakan. Ya, baik. Untuk tahapan penggunaan aplikasi, untuk tahapannya sendiri, calon pembeli harus mendownload terlebih dahulu aplikasi di App Store maupun dapat dengan membuka via website. Untuk pertama yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memudahkan kami Maaf, suaranya terputus. Coba Bang Rizky lagi. Kedua, setelah registrasi, calon pembeli dapat melakukan login. Coba dari ulang Bang Rizky, tadi keputus. Oh iya. Baik, untuk tahapan penggunaan aplikasi. Untuk tahapannya sendiri, calon pembeli harus mendownload terlebih dahulu aplikasi di App Store maupun dapat membuka via website. Untuk pertama yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memudahkan kami mengumpulkan data mobil yang sesuai dengan kriteria calon pembeli. Selain itu, registrasi data diri juga membuat kami lebih mengenal calon pembeli agar dapat berinteraksi dengan baik dan menjalin hubungan erat kepada calon pembeli. Kedua, setelah registrasi, calon pembeli dapat melakukan login dan dapat memilih mobil yang diinginkan dengan mengklik gambar mobil tersebut. Pada saat calon pembeli mengklik layar tersebut, maka detail mobil tersebut akan muncul dan tersedia 2 opsi, yaitu masukkan ke dalam keranjang maupun dapat membeli langsung. Calon pembeli dapat menghapus mobil yang sudah dimasukkan dalam keranjang maupun dapat menambahkan mobil lain yang ingin dibeli. Fungsi memasukkan ke dalam keranjang ini sangat cocok untuk para pembeli mobil bekas yang tidak mau repot beli mobil dengan membayar satu terlebih dahulu. Next. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari proposal di atas, pembuatan aplikasi ini sangat bermanfaat untuk para calon pembeli mobil bekas yang sangat membutuhkan mobil bekas.
dengan harga terjangkau dan juga berbagai tipe mobil dan juga varian tahun menyesuaikan kantong tiap calon pembeli. Dengan adanya aplikasi ini, setiap orang yang menginginkan mobil dapat dengan mudah terwujudkan dan juga mendapatkan mobil dengan kualitas terbaik dan juga kriteria yang cocok di kantong. Terima kasih. Nah, cakep. Aduh, gatel gua. Terus ini mau lanjut apa lagi?